Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Arfiana Bahtiar. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kedaung. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran layanan bimbingan klasikal. Untuk itu, jika terdapat banyak kekurangan dari video yang saya lakukan, mohon ada masukan atau kritik saran yang positif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Baik, terima kasih. Salam. Ya, baik teman-teman semua, senang saya hari ini saya bisa bertemu lagi dengan kalian semua di kelas ini, karena memang sekarang waktunya jadwal layanan bimbingan dan konseling. Sekarang saya mau bertanya nih, hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian berada dalam kondisi yang sehat sehingga kalian ada di sini, dan yang penting kalian selalu dalam kondisi yang bahagia. Amin. Kenapa harus bahagia? Karena hidup harus bahagia. Karena hidup harus bahagia, dan saya selalu percaya bahagia itu adalah salah satu kunci kesuksesan, salah satu kunci kebahagiaan juga. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Teman-teman harus selalu bahagia ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Tadi habis belajar apa nih? Tansih keuangan. Gimana belajarnya? Pusing, Pak. Betul ya teman-teman. Apalagi kalian sekarang sedang di kelas 12, jadi pasti pembelajaran akuntansinya sudah mendalam sekali. Nah, tentunya itu harus dibarengi dengan motivasi belajar yang baik teman-teman. Nah, tapi sebelum kita menginjak saya memberikan materi tentang motivasi belajar, saya ingin kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan. Siapa yang mau memimpin doa? Coba, Mas Rido. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rido sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita laksanakan sekarang bisa berjalan dengan lancar. Terus apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, tadi sudah saya singgung nih, kelas 12 itu sudah ada di puncak tingkat SMK. Tentunya belajarnya pun semakin semakin banyak belajarnya, tuntutan belajarnya semakin banyak. Nah, saya mau bertanya nih, kadang teman-teman suka ngerasa semangat belajarnya itu nggak sih? Turun gitu. Turun, tapi kadang-kadang tiba-tiba kadang-kadang lagi semangat lagi naik. Nah, itu bergantung pada yang namanya motivasi. Nah, ketika saya berbicara mengenai motivasi, apa sih yang ada terbesit dalam pikiran kalian? Ada yang mau berpendapat? Aku nih Pak. Coba. Menurut saya motivasi itu kayak sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke, kita bertahan untuk Mbak. Ada yang mau berpendapat lagi? Apa sih motivasi itu? Oke, silakan Mbak Eka. Bisa menambahkan dari dunia tadi, dorongan untuk bisa melakukan sesuatu itu mungkin bisa didapat dari keberkahan, bisa bangga, teman, ataupun Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Kalau tadi Mbak
dalam diri. Berarti datangnya itu ada dalam diri kita sendiri. Tadi Mbak Eka juga menambahkan dorongannya itu atau motivasinya itu ada dari pihak luar diri kita atau dari lingkungan. Betul. Karena memang terkadang yang membuat kita termotivasi itu bisa dalam dari diri kita, bisa juga dalam diri dari orang lain seperti itu. Nah, baik teman-teman. Kegiatan kita hari ini hanya berjalan selama 1 jam pelajaran atau tepatnya 45 menit kurang lebih ya. Jadi nanti saya akan mengajak kalian semua untuk nonton video. Mau nggak nonton video teman-teman? Tapi tugasnya tidak hanya menonton teman-teman. Nanti saya menampilkan video, setelah itu saya meminta kalian untuk menganalisis video tersebut. Setelah itu nanti kalian diminta untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi nanti saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan apa yang ada di dalam tayangan video tersebut. Nah, setelah mendiskusikan, baru nanti kalian akan mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusi. Nah, tentunya setelah ada yang mempresentasikan, ada juga yang menanggapi, boleh kan? Nah, paham teman-teman untuk nanti tugasnya? Oke, baik. Sekarang saya akan menampilkan video terlebih dahulu. Nanti kalian tugasnya adalah mengamati. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan individu. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku. Ya, itu teman-teman videonya ya. Bisa ditangkap, bisa dipahami ya. Karena ada sebuah permasalahan kan. Jadi silakan kalian menganalisis masalah apa yang ada di sana. Dan berikan apa ini. Bisa diubah juga teman. Ya, satu orang satu. Nah, sudah dapat semua lengkapannya, tapi nanti dulu teman-teman ya, diisi dulu. Karena kan tadi saya mengatakan di awal tugas yang akan kalian kerjakan itu adalah berkelompok. Nah, itu sekarang saya ingin membentuk kalian ke dalam sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompoknya akan dibikin sebanyak 4 kelompok. Nanti silakan kalian berhitung sampai 4 berarti ya. Nanti teman-teman yang dapat nomor 1 bertemu dengan temannya yang nomor 1. Jadi kelompoknya ada berapa? 4. Ya, seperti itu. Saya ingin berhitungnya dari sebelah sini kan, Mbak. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang nanti kalian berkumpul nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 sampai nomor 4 dengan nomor 4. Ya, sekarang dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Nanti nomor 1 di sini.
nomor 4. Yo, teman-teman. Sudah berkumpul dengan teman-temannya, teman-teman? Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian namai kelompok kalian. Mau dikasih nama apa nih? Nama buah. Nama buah. Oke, nama buah. Kelompok 1 mau nama buahnya apa? Melon. Melon. Oke. Melon. Kelompok 2 apa? Nangka. Oke. Yang manis-manis ya. Kelompok 3? Klengkeng. Oke. Klengkeng. Kelompok 4? Leci. Nah. Ya, kalau KPD yang saya bagikan ada 2 jenis ya. Ada KPD kelompok dan ada KPD individu. Nanti silakan kalian kerjakan dua-duanya. Tentunya kerjakannya dengan cara berdiskusi setiap kelompoknya. Bisa dipahami ya? Ya, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Bapak ini bertanya. Oh, boleh. Boleh di handphone. Oh ya, mohon maaf saya lupa memberitahu. Silakan kalian gunakan handphone kalian untuk mencari informasi yang ada di soal di LKPD ini. Ya, siapa? Pakai handphone kalian. Baik, Pak. Gimana, ada nggak ini ditanya? Menurut kamu apa yang ada dalam video ini? Gimana kelompok 3 diskusinya? Lancar ya? Ada kesulitan? Menurut kalian yang ada dalam video itu apa? Lebih ke kayak menyanyikan waktu Waktu belajar ya? yang tidak produktif. Yang tidak produktif sehingga berdampak pada kegiatan di sekolah. Juga harus kayak Oh, siap. Nanti silahkan dituangkan di LKPD pada saat presentasi. Oke? Kelompok kita. Kelompok leci merah ya. Ya udah itu lah ya. Gimana kelompok 4 diskusinya? Lancar. Menurut kalian yang ada di video itu gimana? Kalau menurut kita sendiri dari video itu menurut apa si Amir ini emang anaknya bisa manage waktu sih Pak. Kayak waktu tidur aja kan subuh dia baru tidur, makanya hampir kasihan. Pas pulang juga belum jawab. Jadi berdampak gitu ya? Iya, masih berdampak. Tapi dituangkan di LKPD-nya bisa dipresentasikan. Oke? Baik Pak, yang Pak. Iya, dua-duanya kan ada LKPD yang mandiri sama kelompoknya. meningkatkan belajar harusnya semuanya itu
sih nggak usah dipakai yang gampang dia kurang tidur juga kan, dia tidur kasar kurang tidur kesiangan terus nggak bisa jago tidak dapat. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Sekarang silakan siapkan diri kalian di setiap kelompok untuk presentasi. Jadi nanti ditunjuk siapa yang akan mempresentasikannya atau per kelompok sama bagian katanya gitu ya. Paham ya teman-teman? Mau siapa dulu nih? Kelompok mana dulu yang harus selesai duluan untuk presentasi? Atau gini deh, sebelum presentasi saya punya sebuah permainan buat menyemangati kalian. Kita mainan tepuk-tepukan ya. Oke. Ya, tepuk-tepukan ya. Yuk. Ketika misal saya mengatakan 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya mengatakan 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 3, kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang setengah, gimana? Tepuk setengah gimana? Nah, kita coba ya teman-teman. Kalau bertepuk sebelah tangan sakit ya. Nah, jadi ya, kita coba ya, kita main tepuk-tepukan buat biar kalian lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Lagi 3, 2, 3, setengah. Kalau setengah kita pakai ini. 1, 2, 3, 2, setengah. Oke, baik. Untuk yang mempresentasikan pertama, saya pengen buah yang segar. Buah apa ya? Buah nangka. Saya pengen ngomong nangka untuk presentasi di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membahas tentang lembaga kerja kelompok dulu, yaitu yang pertama, apa pendapat Anda tentang tayangan video dan ritme online tersebut? Menurut kelompok kami, yaitu belajar adalah sebuah proses yang tidak didapatkan secara instan. Nah, tadi tokoh tersebut itu mengalami permasalahan, yaitu motivasi belajar yang rendah, serta dia itu bermain gadget sampai semalaman sehingga dia tidak bisa mengerjakan ulangan karyanya. Maka dari itu, kita sebagai pelajar wajib belajar karena belajar adalah merupakan kunci kesuksesan. Kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan suatu energi yang dimiliki oleh siswa yang digunakan sebagai pendorong atau pengarah dalam perubahan pikiran dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih kelompok kakak. Tepuk tangan teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Nanti itu ya. Oh, closing dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang habis
kelompok nangka, saya pengen ke kelompok melon. Yang mana kelompok melon? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok melon. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ayo sebentar teman-teman. Nanti untuk yang LKPD individunya dibagi aja biasa. Itu kan hasil diskusi kelompok kalian juga ya. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok melon. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk masalah yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, apa pendapat Anda tentang tayangan video tersebut? Menurut kelompok kami, tayangan video tadi menunjukkan dampak dari rusaknya motivasi belajar. Yang kedua, pelajaran apa yang Anda dapat? Yang kelima, kesimpulan dari kelompok kami adalah menurut kelompok kami motivasi belajar sangat penting bagi siswa karena motivasi merupakan hal dasar dalam pembelajaran. Motivasi yang baik bisa menimbulkan cara pembelajaran yang baik bagi siswa sehingga siswa bisa mencapai targetnya baiknya ataupun hal lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok lagi nih. Ada kelompok lengkeng sama kelompok leci. Mau siapa dulu nih? Oke. Yang jarang ada di Indonesia kayaknya leci deh. Coba, kelompok lengkeng masih banyak. Gak apa-apa ya kelengkengnya. Sekarang saya pengen kelompok leci dulu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok leci izin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami terkait video yang ditayangkan dan motivasi belajar. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Pendapat kami tentang tentang tayangan video dan berita online yang tadi dipaparkan itu pakailah gadget dengan seperlunya agar tidak berkegantungan atau kecanduan kepada gadget tersebut. Dan pada video tersebut Amir, tokoh utama, dia tidak bisa memanage waktu, dia juga menyepelekan belajar, maka dari itu dia tidak bisa menjawab soal ulangannya dan dia juga memiliki jam tidur yang sangat berantakan sehingga dia tidur di dalam kelas. Lalu kesimpulan dari diskusi yang sudah terlaksana, motivasi belajar merupakan suatu serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar, seperti keluarga maupun teman. Nah, untuk menumbuhkan motivasi belajar sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah, pertama kita harus buat agenda. Agenda belajar ini harus kita atur dengan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan gaya belajar. Gaya belajar ini harus kita tentukan sebagaimana kita cocoknya belajar dengan gaya seperti apa. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Tentu saja sebagai manusia kita memerlukan istirahat. Dan keempat, menghindari gangguan belajar. Yang namanya sedang belajar, kalau diganggu itu nggak enak. Iya. Lalu yang selanjutnya, mencari suasana yang tepat. Kalau suasananya sambil hujan, ada duduk kayak gitu sambil belajar kan nggak fokus banget kan. Terus iya, belajar juga bisa tuh sama teman. Belajar sama teman, kita bisa diskusi, saling bertukar pikiran sama teman kita. Apa pendapat kita, apa pendapat dari teman kita, dan kita dan teman kita bisa saling mengolah dan
mendapatkan hasil pembelajaran yang baru lagi. Lalu selanjutnya kita juga perlu niat dan kemauan yang kuat. Niat kita untuk belajar itu apa sih? Untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuan kita, atau hanya untuk main-main saja? Lalu setiap yang namanya pembelajaran, setiap yang namanya hasil ulangan, kita juga harus kasih reward ke diri sendiri. Mau itu di bawah KKM atau di atas KKM, kita harus kasih semangat ke diri kita. Terima kasih karena sudah bekerja keras selama sejauh ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen yang terakhir nih, kelompok Lengkeng. Mudah-mudahan manis ya Lengkengnya. Aku Pak. Oke, baik. Silakan kelompok Lengkeng, presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lengkeng ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah lembar kerja kelompok. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dea. Baik, dari hasil diskusi kami tadi tentang tayangan video tersebut, yaitu menurut pendapat kami video tersebut menggambarkan tentang rendahnya motivasi untuk belajar. Kemudian siswa tidak fokus untuk mengikuti ulangan, menghabiskan atau menyia-nyiakan waktu belajar dengan hal-hal yang tidak produktif seperti main game, bermain WhatsApp, apalagi yang begadang dan begadang insomnia. Oleh saya nomor 2 sendiri, yaitu pelajaran apa yang Anda dapat dari tayangan video dan berita online tersebut. Janganlah kamu menyia-nyiakan waktu, karena kesuksesan tidak didapatkan secara instan. Dan pada dasarnya kesuksesan didapatkan dengan sempurna karena berkat kerja keras dan usaha kita. Dan suksesnya seseorang tergantung dengan usahanya. Sedangkan nomor 5 sendiri adalah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kurangnya motivasi atau penyemangat bagi siswa menyebabkan siswa malas untuk belajar. Pergaulan yang buruk mempengaruhi menurunnya motivasi siswa untuk belajar. Siswa memerlukan penyemangat agar termotivasi untuk belajar. Motivasi belajar yang baik akan mendorong siswa aktif dan berprestasi di dalam kelas. Belajar itu menjadi kunci kesuksesan yang tidak dapat secara instan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang silakan kalian ke tempat duduk masing-masing. Di madhab ke sini lagi. Ya baik. Oke, baik teman-teman. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang motivasi belajar. Nah, kita lihat ya, saya punya beberapa tayangan. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Ada yang mau membacakan? Boleh, Pak. Satu-satu aja. Menurut Unmul 2011, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan berupa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Oke, ada lagi yang
Waduh, banyak sekali. Oke, good. Mbak, coba dong yang kelihatan ya? Ke 25, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam Psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Oke. Ya, tadi ya di awal saya bertanya apa sih yang kalian maksud kalian pahami tentang motivasi. Ternyata betul ya, pengertian motivasi belajar sendiri adalah dorongan yang sebuah dorongan yang timbul dalam diri kita sendiri maupun dari untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Dan ternyata tadi teman-teman sudah pada saat mempresentasikan sudah mengerti. Nah ini di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama cita-cita, jelas ya. Tadi juga teman-teman sudah ada yang menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita. Kenapa cita-cita? Karena biasanya ketika kita memiliki suatu tujuan atau cita-cita, tentunya belajar kita pun akan lebih giat, lebih semangat. Misalkan dalam cita-cita profesi lah, misalkan saya pengen setelah lulus dari sini pengen kuliah misalkan. Tentunya salah satu tuntutan untuk kuliah itu adalah belajar. Karena salah satu jalur masuk untuk kuliah adalah menggunakan nilai. Jadi kita harus punya nilai yang bagus misalnya. Makanya itu yang salah satu faktor yang mempengaruhi. Terus adalah kemampuan belajar. Jelas teman-teman, kemampuan belajar kita itu terkadang apa yang kita ngerasa suka, ngerasa bisa, ngerasa mampu gitu dalam belajar sesuatu, motivasinya beda ya. Misalkan saya senang banget sama olahraga. Pada saat pelajaran olahraga mungkin akan lebih semangat gitu belajarnya. Tapi bukan berarti di mata pelajaran yang lain kita lebih turun. Nah itu yang harus menjadi PR buat kita, gimana caranya meningkatkan motivasi belajar di mata pelajaran A atau mata pelajaran B yang tidak kita sukai misalkan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kondisi jasmani dan rohani, jelas ya. Kita harus sehat teman-teman. Kita harus sehat, bukan cuma sehat fisik, tapi psikis juga gitu. Betul, jadi itu juga akan mempengaruhi motivasi belajar kita. Kita kalau misalkan dalam kondisi sehat, belajar kita optimal nggak? Optimal. Kalau dalam kondisi sakit? Jangan sakit fisik ya. Sakit berarti misalkan karena lagi galau, di ghosting orang, depresi pacar misalkan, belajar ditinggal mobil. Jadi itu akan mempengaruhi faktor mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi lingkungan siswa juga jelas. Kalau misalkan lingkungannya tadi siapa ya yang kelompok siapa, kelompok yang baiklah yang paling menjelaskan ini. Kondisi lingkungan kita juga mempengaruhi motivasi belajar. Misalkan di rumah kita tuh ramai terus nih, tentunya belajar juga malas ya, nggak efektif gitu. Makanya cari suasana atau kondisi belajar yang memungkinkan teman-teman. Seperti itu. Kan belajar tidak harus di sekolah, tidak harus di rumah, bisa juga di tempat yang lainnya ya. Terus unsur dinamis belajar, upaya guru dalam belajarkan siswa juga sama. Pernah nggak sih kalian ngerasa, terus saya nggak suka sama guru A gitu karena gaya pembelajarannya yang monoton, bikin ngantuk. Mudah-mudahan saya nggak ya. Nah, itu faktor-faktor yang pengaruh belajar. Nah ini tips cara meningkatkan motivasi belajar. Tadi udah banyak sekali yang menyebutkan buat agenda belajar. Betul, itu salah satu yang efektif teman-teman. Kalau kita udah punya agenda belajar, tentu motivasi belajar kita juga akan meningkat teman-teman. Misalkan kita udah tahu nih hari ini kita mau belajar A, B, C. Jadi kita udah punya target itu gitu. Terus tentukan gaya belajar. Ada nggak sih di sini teman-teman yang saya sih belajar tuh sambil dengerin musik? Itu bisa ya. Kalau saya nggak bisa karena apa ya namanya ya tidak terbagi gitu konsentrasinya. Atau belajarnya tuh hanya dengan cara melihat. Baca terus baca. Ya jadi kan gaya belajar tuh ada apa? Ada auditori. Ada
statik ya, yang bergerak. Tuh. Terus juga istirahat. Tadi ada yang menjelaskan meneruskan istirahat. Tuh, teman-teman. Kita itu manusia ya. Kita bukan robot yang misalkan 24 jam kita itu terpakai semua. Tentu itu harus ada istirahatnya. Karena itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar juga. Nah, hindari gangguan, terus cari suasana yang tepat, itu jelas. Itu pasti akan salah satu cara gitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang paling sering kalian lakukan adalah belajar bersama-sama. Jadi belajar bersama teman itu bukan ketika kalian disuruh kerja kelompok aja gitu. Misalkan di luar kelompok, misalkan tugasnya walaupun individu, tapi kalian diskusikan secara berkelompok juga itu diperbolehkan teman-teman. Nah, salah satu yang baik adalah perlu niat dan kemauan itu jelas. Tapi tadi saya menggarisbawahi ada beberapa kelompok yang mengatakan memberikan reward. Iya, Reward kepada diri kita. Terima kasih, aku sudah sejauh ini. Itu juga nggak apa-apa. Misalkan kita sudah mencapai target kita nih. Target kita misalkan dalam waktu dekat kalian itu target kalian adalah dapat naik kelas. Enggak, dulu. Misalkan nilai kalian di semester 5 ini ternyata lebih baik daripada semester sebelumnya. Nah, itu boleh dikasih reward apa aja rewardnya, misalkan kita pengen jalan-jalan untuk atau makan es krim atau beli coklat buat diri kita sendiri, nggak jadi masalah. Nggak harus reward itu tidak harus dari orang lain, teman-teman. Sebelum kita memberi reward kepada orang lain, cobalah beri reward itu kepada diri kita sendiri. Ya seperti tadi yang paling mudah adalah terima kasih aku udah bertahan sejauh ini menjalani kehidupan ini. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang motivasi belajar? Cukup ya teman-teman. Sepertinya ini sudah mendekati akhir pembelajaran juga. Tapi nanti kita bisa bertemu lagi ya teman-teman ya. Dari semua ini dari semua pembelajaran kegiatan yang kita lakukan hari ini, ada yang mau menyimpulkan teman-teman? Tadi sebetulnya di LKP-nya udah ada ya, tapi saya pengen kalian coba. Ada yang mau menyimpulkan apa sih yang sudah kita lakukan hari ini? Aku boleh. Menurut saya kesimpulan yang dapat dari pembelajaran kali ini adalah motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang paling penting bagi siswa untuk mencapai targetnya. Terus di sini juga kita bisa tahu apa aja yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan kurangnya motivasi belajar, terus bagaimana faktor meningkatkannya juga, apa yang mempengaruhinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mbak Nabila. Ada yang mau menambahkan yang lain dari sini? Mana coba mau? Boleh. Menurut saya sendiri, dengan motivasi belajar itu, jadi kita tuh punya tujuan juga, Pak. Kita punya target Untuk mencapainya. Jadi perlu gitu. Ketika kita punya target, perlu motivasi biar apa ya namanya? Biar target itu tercapai dengan baik. Seperti itu. Tangan baik. Pokoknya udah kelompok baru ini udah. Sekarang berarti tidak ada yang mau menyimpulkan. Boleh, siapa? Dosen Brina mau? Kalau baik kan? Boleh. Coba. Jadi motivasi belajar juga bisa didapatkan dari mana aja, dari diri sendiri itu yang paling penting, apalagi dari orang terdekat, mungkin dari keluarga atau siapapun itu. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Baik, itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan ini. Saya rasa saya harus meninggalkan teman-teman semua. Karena waktu kita sudah selesai teman-teman. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi.
nanti akan ada berbagai macam topik yang akan saya sampaikan untuk informasi buat kalian teman-teman ya. Sebelumnya saya akan mengirimkan link evaluasi kegiatan ini ke grup kalian. Nanti saya minta tolong teman-teman untuk mengisi link Google Form tersebut sebagai bahan evaluasi buat saya dalam melakukan pembelajaran kali ini ya. Ya nanti tolong diisi teman-teman. Untuk itu sepertinya saya sudah keluar. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sudah berperan aktif dan sudah mau menyampaikan pendapat dari diri kalian, sudah terlibat dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.